Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-11 tentang seruan ruh setelah keluar dari badan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, aku sedang duduk bersila di dalam rumah ketika Rasulullah SAW masuk dan memberi salam kepadaku. Maka aku berdiri untuk menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Duduklah pada tempatku, tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin," kata Rasul. Aisyah melanjutkan ceritanya. Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW duduk dan meletakkan kepalanya pada pangkuanku dan tidur terlentang. Dengan tidak sengaja aku mencari uban yang ada pada jenggotnya dan terlihatlah 19 rambut yang telah memutih. Maka aku berfikir dalam hatiku, berkata, sesungguhnya dia akan keluar dari dunia sebelum aku, dan tinggallah umat yang tanpa nabi. Maka aku pun menangis, kata Aisyah, sehingga air mataku mengalir di pipiku dan jatuh menetesi wajah beliau, wajah baginda Rasul Muhammad, hingga baginda Rasul Muhammad SAW terbangun dari tidurnya dengan tetesan air mata. Lalu baginda Rasul Muhammad SAW bersabda. Apa sabdanya? Apa katanya? Apa yang membuatmu menangis, hai Ummul Mukminin? Maka ku ceritakanlah apa yang aku rasakan, aku pikirkan, aku renungkan, dan aku bayangkan. Kemudian Rasul SAW bersabda, keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi mayit? Aku pun berkata, kata Aisyah, katakanlah ya Rasulullah. Rasulullah bersabda lagi, engkau dulu yang mengatakan. Maka aku pun berkata lagi, tidak ada keadaan yang paling menyusahkan atas diri mayit daripada saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berduka cita di belakangnya. Dan mereka berkata, anak-anak yang ditinggalkan itu berkata, aduh ayah, aduh ibu, oh ayah, oh ibu. Dan orang tuanya berkata, oh anakku, aduh anakku. Itu kalau anaknya yang meninggal atau mati. Kemudian baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, ini memang pedih, tapi ada lagi yang lebih pedih dari itu. Kemudian Siti Aisyah bertanya lagi,
dan berkata lagi, tidak ada keadaan yang lebih berat atas mayit daripada saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak, dan kekasihnya meninggalkannya pulang. Mereka menyerahkan mayit tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala beserta segala amal perbuatannya. Setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya. Itu kata Aisyah. Kemudian Rasul Muhammad SAW bersabda, apa yang lebih berat dari yang engkau katakan? Aisyah menjawab lagi, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sehingga baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat menyedihkan bagi mayit adalah saat masuknya tukang memandikan mayit ke dalam rumahnya untuk memandikannya. Mereka mengeluarkan cincin itu dari jari-jarinya, melepaskan pakaian dari badannya, dan melepaskan surban para syekh, para fuqaha dari kepalanya untuk memandikannya. Ketika itu ruhnya memanggil berseru saat melihat jasadnya telanjang dengan seruan yang dapat didengar oleh seluruh makhluk. Semua makhluk mendengar seruan itu kecuali jin dan manusia. Dia berkata, hai tukang yang memandikan, aku mohon kepadamu demi Allah agar engkau melepas pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan malaikat maut. Itulah sabda Rasul. Dan ketika air dituangkan kepadanya, dia menjerit dan berkata, hai tukang memandikan, demi Allah, jangan engkau tuangkan air panas, jangan kau gunakan air panas, dan jangan pula dengan air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawa. Saking sakitnya jadinya ini. Dan ketika dimandikan, dia berkata lagi, demi Allah, hai tukang mandi, jangan kau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku terluka sebab keluarnya nyawa. Dan ketika selesai dimandikan dan diletakkan pada kain kafan dan diikat di bawah kakinya, ruh berseru lagi, demi Allah, jangan kau ikat erat-erat kain kafan di atas kepalaku agar terlihat wajah keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku. Karena saat ini adalah yang terakhir aku melihat mereka. Hari ini aku akan berpisah dengan mereka, dan aku tidak bisa melihat mereka lagi sampai hari kiamat. Selanjutnya ketika mayit akan dikeluarkan dari rumah, ruh berseru lagi, demi Allah, hai jamaah pengantarku, jangan tergesa-gesa membawaku sehingga aku berpamitan dengan rumahku, keluargaku, kerabatku, dan hartaku. Kemudian mayit berseru lagi, demi Allah, hai jamaahku, aku tinggalkan istriku menjadi janda, dan aku tinggalkan anak-anakku menjadi yatim. Maka janganlah kalian menyakitinya. Karena hari ini aku keluar dari rumahku dan tidak akan kembali selamanya. Dan ketika jenazah diletakkan pada keranda, kembali lagi ruh itu berkata, demi Allah, hai jamaah pengantar jenazahku,
Jangan tergesa-gesa membawaku hingga aku mendengar suara keluargaku, anak-anakku, dan para kerabatku, karena hari ini aku berpisah dengan mereka sampai yaumul qiyamah. Setelah itu, ketika jenazah dipikul dan melangkah 3 langkah dari rumah, ruh pun berseru kembali dengan suara yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Apa kata ruh itu? Hai para kekasihku, hai saudara-saudaraku, hai anak-anakku, jangan sampai kamu terbujuk oleh dunia sebagaimana dia membujukku, dan jangan sampai kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana dia mempermainkanku. Dan ambillah ibarat hikmah dariku. Sesungguhnya aku meninggalkan apa yang aku kumpulkan untuk ahli warisku, dan aku tidak membawa sesuatu apapun. Selanjutnya, ketika para jamaah mensolati jenazah dan sebagian ahli keluarga dan kerabatnya pergi dari musholla, ia berkata, demi Allah, hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa mayit orang mati akan dilupakan oleh orang yang hidup. Akan tetapi jangan lupa, jangan cepat-cepat pulang sebelum engkau menguburku hingga engkau melihat tempatku. Hai saudaraku, sesungguhnya aku tahu bahwa wajah mayit lebih dingin dari air yang dingin yang disebut zamharir. Dan ketika jamaah yang mengantar jenazah meletakkan mayit di sisi kubur, ia berkata, si mayit ini berkata lagi, demi Allah, hai jamaahku, hai yang mengantarku, hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku mendoakan kamu semua, akan tetapi engkau tidak mau mendoakanku. Dan ketika mayit diletakkan pada liang lahat, mayit pun berkata lagi, demi Allah, hai ahli warisku, tidak aku kumpulkan harta yang banyak dari dunia kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah kalian kepadaku dengan banyak berbuat kebajikan, dan aku telah mengajarkan kalian Al-Quran dan kata-kata keramah, maka janganlah kalian lupa mendoakan aku. Ayuhal mu'minun rahimakumullah. Selanjutnya dalam kitab ini menyebutkan bahwa dalam suatu hikayat Abi Qilabah menceritakan, sesungguhnya Abi Qilabah melihat dalam mimpinya saat tidur seakan-akan kubur-kubur terbelah dan para mayitnya keluar dari dalam kubur dan duduk di pinggir kubur. Dan di depan setiap mayit ada talam dari nur. Dan Abi Qilabah melihat di antara mereka seorang laki-laki yang di dalamnya tidak terdapat apa-apa dari nur. Abi Qilabah bertanya pada laki-laki tersebut, kenapa aku tidak melihat nur ataupun cahaya di depanmu? Maka laki-laki itu menjawab, sesungguhnya para mayit itu mempunyai anak-anak dan teman-teman yang menghadiahkan kebaikan untuknya, mendoakan kebaikan, mendoakannya dan bersedekah untuknya, dan nur itu berasal dari hadiah orang-orang tersebut. Sedangkan aku mempunyai anak yang tidak soleh dan tidak berdoa dan tidak bersedekah untukku. Karena itu tidak ada cahaya, tidak ada nur padaku, hingga aku malu kepada tetanggaku. Maka ketika terbangun Abi Qilabah menemui anak orang tersebut dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam tidur dan mimpinya. Dan berkatalah anak itu, aku bertaubat di depanmu dan aku tidak akan mengulanginya lagi untuk selamanya.
maka giatlah dia dengan taat dan berdoa dan bersedekah demi ayahnya, untuk ayahnya. Maka setelah sekian lama Abi Kilabah bermimpi lagi dalam tidurnya, yaitu tentang kubur-kubur yang terbelah, di mana tentang kubur-kubur tersebut dan keadaannya. Dia melihat nur cahaya di depan laki-laki tersebut yang cahayanya lebih terang lagi dari matahari dan melebihi dari teman-temannya yang lain. Maka dia berkata, "Hai Abi Kilabah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Aku telah selamat dari rasa malu di antara para tetangga-tetanggaku." Selanjutnya dalam kitab ini disebutkan, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa malaikat maut masuk ke tempat seorang lelaki di Iskandaria, Alexandria, nama tempat itu. Pemuda itu berkata, "Siapa engkau?" Malaikat maut menjawab, "Saya malaikat maut." Maka bergetarlah faraish, daging di antara lambung dan belikatnya pemuda tersebut, laki-laki tersebut. Lalu malaikat maut berkata, "Apa yang aku lihat padamu?" Pemuda itu berkata, "Karena aku takut dari api neraka." Maka berkatalah malaikat maut, "Aku akan menulis suatu kalimat yang akan menyelamatkanmu dari api neraka." Pemuda itu berkata, "Benar?" Malaikat maut lalu mengambil lembaran sahifah dan menulis di dalamnya, "Bismillahirrahmanirrahim." Dan ia berkata, kalimat ini dapat mencegah api neraka. Kemudian ada seorang pemuda ahli ma'rifat mendengar pemuda yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan pemuda ahli ma'rifat itu mengatakan, dalam kalimat ini terdapat nama zat yang sangat terkasih. Lalu bagaimana agar bisa melihatnya? Maka pemuda itu berkata, semua orang mengatakan bahwa dunia beserta malaikat maut itu tidak bisa menyamai sedikit pun pada bobot basmalah, yakni pada Bismillahirrahmanirrahim. Lalu aku berkata, sesungguhnya dunia tanpa malaikat maut tidak bisa menyamai sedikit pun, karena sesungguhnya dia, malaikat maut itu, yang mempertemukan kekasih dengan orang yang dikasihi. Inilah isi kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-11 mengenai seruan ruh setelah dikeluarkan dari badan. Semoga bisa kita merenungi bersama. Mari kita merenung bersama akan kehidupan kita setelah kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.